Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara pelatihan fungsional pertama jalan dan jembatan. Pada hari ini kita akan masuk ke mata pelatihan preservasi jalan. Mari kita lihat. Halo Sobat PUCR, selamat datang di mata pelatihan preservasi jalan. Pada pelatihan fungsional penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, baik. Sebelumnya kita berkenalan, dan sebelum berkenalan biar tambah semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi 3 kali, siap? Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Sebelum berkenalan ada satu pantun, pergi ke sekolah dengan berjalan, bertemu pedagang menjual bakwan, alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara banyaklah kawan. Satu lagi, buah apel buah bergizi, saat dimakan enak rasanya. Kenalkan, saya Iwan Fauzi, salam kenal untuk semua. Lanjut. Ini adalah profil saya. Saya dari Teknik Geodesi S1, S2 di Sistem Teknik Jalan Raya. Jabatan saat ini adalah Widya Iswara Ahli Muda di Bapekom 4 Bandung, PUPR. Bisa dilanjut? Untuk tujuan mata pelatihan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami latar belakang preservasi jalan. Lalu indikator keberhasilan atau manfaat yang akan kita sampaikan adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan latar belakang preservasi jalan. Nah, ini adalah pokok bahasan yang kita akan bahas ke depan. Pertama, latar belakang preservasi jalan. Kedua, sasaran preservasi jalan. Ketiga, tujuan. Dan keempat adalah kegiatan apa saja preservasi jalan itu. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada satu quote of the day ya. Boleh Ibu lihat membacakan yang pertama. The future is creating what you do. You do today. You do today. The future is created by what not tomorrow. Yes. Jadi hari ini kita harus melakukan. Jadi bukan tomorrow, bukan besok. Jadi harus hari ini ya. Apa yang kita inginkan kita harus kerjakan hari ini. Lalu yang kedua, boleh melihat. It always seems impossible until it's done. Jadi sesuatu itu kita bisa lihat tidak mungkin, tapi akan mungkin jika kita lakukan. Itu akan menjadi motivasi kita untuk hari ini. Boleh lanjut? Nah, ini ada berita tentang kecelakaan jalan. Boleh kita simak sebentar? Kurang dari 1 menit. Bahkan kecelakaan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 6 orang. Hal ini disampaikan oleh kami di Tias Kasat Lantas Polres Jember Ibtu Heru Siswanto yang mencatat dalam sepekan terakhir di bulan Januari 2021 ada 8 kecelakaan yang disebabkan oleh jalan berlubang dengan 6 korban jiwa dan 5 korban luka berat. Salah satu kecelakaan terbaru terjadi di Jalan Raya Kecamatan Ajin, Kabupaten Jember pada Jumat pagi. Untuk menghindari kecelakaan serupa, Satlantas Polres Jember menambal jalan berlubang dengan batu dan semen pada Sabtu siang. Salah satunya di jalur nasional di Desa Ajin, Kecamatan Ajin, Kabupaten Jember. Jalan penghubung Jember dan Banyuwangi ini mengalami kerusakan parah karena sering dilewati kendaraan besar. Oke, dari berita ini mohon satu komentar. Barangkali ada yang mau berkomentar. Oke, Pak Isa, silakan Pak Isa. Maaf Pak, kalau sudah terjadi kecelakaan kayak gini Pak, siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab
kasih Pak Isa. Jadi bertanya ya, komentar Bapak terkait adanya kecelakaan. Jadi yang bertanggung jawab pada saat ini tentu saja sebetulnya PUPR. Namun pada saat kejadian tentu saja itu pihak berwenang yang harus menanganinya. Tapi ini menjadi satu pelajaran bahwa lubang-lubang yang ada atau kerusakan yang ada itu harus ditangani sesegera mungkin. Mungkin itu Pak Ishak ya. Terima kasih Pak Ishak. Boleh lanjut? Nah ini penanganan yang tadi saya utarakan adalah seperti halnya kita merawat badan kita. Jadi kalau kita menjaga kesehatan dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, rajin bersih-bersih begitu, nanti kita akan tumbuh sehat dan bisa lebih produktif dan lingkungan juga bisa bersih. Lalu kita terhindar dari biaya berobat yang begitu tinggi. Itu adalah analogi penanganan jalan atau preservasi jalan. Silakan. Nah, Bapak Ibu saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengetahui apa yang Bapak Ibu ketahui tentang preservasi jalan. Ini melalui link Jamboard yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu masukkan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang preservasi jalan. Oke? Siap? Oke, silakan. Baik, inilah hasilnya Bapak Ibu. Oke, sudah ada hasilnya. Ada Pak Tohri. Pak Tohri bilang usaha mencegah rusaknya jalan. Lalu ada Pak Supri merawat jalan. Pak Dena, preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan. Juga ada Pak Ejen dan Pak Odas. Terima kasih partisipasinya. Jadi betul Bapak Ibu, preservasi jalan itu untuk pencegahan, perawatan dan lain-lain. Mungkin bisa kita sampaikan definisi dari sebelumnya. Nah ini definisi preservasi oleh manual pelaksanaan preservasi jalan. Bahwa preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk apa Pak? Mempertahankan kondisi jalan supaya apa? Berfungsi secara apa? Optimal. Optimal dalam melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Jadi ada satu rencana yang akan ditetapkan dalam pembangunan jalan. Jadi tahu ada satu waktu yang memang pasti jalan itu akan mengalami penurunan kondisinya. Boleh kita lanjut? Nah ini adalah sasaran preservasi jalan Bapak Ibu. Jadi sasaran preservasi jalan itu ada dua, sasaran manajemen preservasi dan sasaran manajemen aset. Di mana sasaran manajemen preservasi berfungsinya seluruh jaringan jalan dan jembatan nasional sepanjang tahun. Itu utamanya. Juga dengan adanya manajemen preservasi ini kita bisa melakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin sebelum menghambat pergerakan lalu lintas. Nah untuk yang kedua, manajemen aset, di mana barang milik negara yaitu jalan dan jembatan itu bisa terakses dan terdatabase kondisinya seperti apa dan diinventarisir juga langsung dilaporkan secara tepat waktu begitu sih. Boleh dilanjut? Nah ini saya akan membagi kelompok Bapak Ibu. Nanti akan dibagi secara digital, random menggunakan aplikasi. Nama-nama Bapak Ibu akan keluar. Nah ini nanti akan Bapak Ibu diminta apa penyebab kerusakan jalan dalam sticky note yang sudah tersedia ya. Silakan. Oke, sudah ada. Nah ini teman-teman dari hasil sticky note-nya Bapak Ibu menceritakan bahwa yang menyebabkan kerusakan jalan adalah satu, lemahnya pemeliharaan jalan, yang kedua apa? Perencanaan yang kurang tepat, lalu tidak adanya ketepatan kualitas pelaksanaan jalan. Nah, quality control konstruksi ya, betul. Lalu pengawasan konstruksinya lemah dan juga penggunaan yang salah dalam kegiatan operasionalnya. Oke, baik, terima kasih ya. Ini sekiranya sudah direkap.
Dilanjut. Nah ini untuk tujuannya, tujuan preservasi jalan itu ada 3. Pertama, menekan atau menurunkan biaya transport. Betul Bapak Ibu, bahwa dengan adanya penanganan jalan, kita akan mengurangi biaya transport. Lalu kondisi jalan dengan adanya penanganan bisa dipertahankan. Tujuan lainnya adalah semua yang sudah kita rawat dan penanganannya sudah dilakukan, maka akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena jalan itu adalah satu akses untuk menambah atau meningkatkan ekonomi. Baik, lanjut. Nah ini adalah jenis preservasi jalan Bapak Ibu. Ada yang namanya pemeliharaan korektif, pemeliharaan preventif, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran menuju standar. Ini semua sesuai dengan grafik deterioration, di mana ini adalah kemantapan jalan positif ya, ke sini mantap kondisinya. Lalu ini ada waktu. Nah selama pembangunan jalan pasti ada yang namanya grafik. Nah seiring berjalannya waktu dia melakukan ada namanya penurunan kondisi. Nah sebelum dia terjadi penurunan kondisi, pasti di sini akan terjadi penurunan kecil. Nah di sini akan dilakukan namanya preventif. Preventif ini seperti pemeliharaan rutin ya. Ini harus dikembalikan ke grafik yang ada. Nah ini ada lagi, dilakukan lagi preventif pemeliharaan rutin. Nah jika terjadi kondisi yang menurun tapi belum parah, itu namanya rehabilitasi. Jadi direhab dulu. Nah, kalau terjadi sesuatu dan mengalami kerusakan parah, maka ini adalah tahapan rekonstruksi. Di sini rehabilitasi. Oke, itu adalah jenis preservasi kegiatannya. Maka silakan dilanjut. Nah, teman-teman, kita bisa lihat kategori pemeliharaan ada beberapa. Yang pertama di awal-awal preventive maintenance. Lalu kalau ada masalah lagi di corrective maintenance, dan jika ada perubahan kerusakan fungsi jalan direhab, dan kalau ada kerusakan parah itu ada namanya kegiatan rekonstruksi. Baik. Ini adalah kurva deterioration, jadi hubungan antara jika kita mengalokasikan dana untuk penanganan, maka kita akan membuat fungsi atau kondisi jalan itu akan bertahan. Nah, semakin kita menurunkan biaya atau anggaran untuk penanganan, maka akan terjadi kemunduran atau penurunan fungsi jalan atau kondisi jalan, sehingga akan berdampak pada biaya yang lebih besar, karena rekonstruksi itu biayanya besar. Baik, lanjut. Nah, tiba saatnya kita melakukan evaluasi, teman-teman. Saya akan membuat evaluasi dalam bentuk kuisis. Silakan QR code-nya bisa di-scan dan kita akan melakukan kuis. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Silakan dilanjut. Nah, ini sudah berjalan kuisnya. Oke, silakan lanjut. Hasilnya seperti apa? Oke, terima kasih. Ini sudah ada hasilnya. Barangkali kita bisa lanjut. Nah, di akhir pembelajaran kali ini tentu saja kita harus tetap optimis ya. Saya melansir dari Pak Menteri Basuki Hadi Mulyono, ada satu quote, smart is must but not sufficient. Pintar harus, tapi tidak cukup dengan menjadi pintar untuk berhasil. Selain smart, kita juga harus memiliki akhlakul karimah untuk bisa memenangkan kompetisi. Quote-nya, jangan sia-siakan waktumu untuk belajar. Dari Pak Basuki, Menteri PUPR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, izinkan saya
Ibu Haja pergi mengaji. Jahat. Pulang-pulang bawa bingkisan. Jahat. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya apresiasi keaktifan Bapak Ibu semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.